Lestari Septianingrum NPM 1903031034. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu yang berfungsi untuk mengolah data informasi pada proses komputerisasi sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, sehingga output dari setiap proses komputerisasi mampu terwujud. Yang B, ada fungsi utama hardware, yaitu menerima input, mengolah data atau informasi, memberikan output, dan menyimpan data atau informasi. Yang C, ada jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada perangkat masukan atau input device, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, video, gambar, dan audio ke komputer. Yang kedua ada perangkat pemrosesan, proses device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Yang ketiga ada perangkat keluaran atau output device, yaitu hardware yang berfungsi untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses. Yang keempat ada perangkat penyimpanan, storage unit, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan berguna untuk menyimpan data-data komputer. D. Contoh hardware pada komputer. Yang pertama ada hardware input device. Contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, joystick, trackball, disk drive. Keyboard adalah perangkat keras yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Scanner berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Yang kedua ada hardware process device, contohnya yaitu CPU, VGA, dan RAM. CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengelolaan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. VGA yaitu perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer. RAM merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. 3. Hardware output device. Contohnya ada monitor, printer, proyektor LCD, dan speaker. Monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya, pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Printer adalah salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Proyektor LCD yaitu perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. 4. Ada hardware storage device. Contohnya ada hard disk, flash disk, dan optical disk. Hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Flash disk
Flash disk merupakan alat penyimpan data dari komputer yang memiliki konektor seperti USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa dipakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Yang ketiga ada optical disk, yaitu media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya, optical disk di sini berupa CD atau compact disk atau DVD, digital versatile disk. Yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Fungsi software yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer, sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware, untuk mengidentifikasi suatu program komputer. C. Software berdasarkan jenis. Yang pertama ada sistem operasi, operating system, yaitu software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Fungsi dari sistem operasi yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. Sistem ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Contohnya DOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi atau application software, yaitu software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama pengolah kata, yang kedua pengolah angka, yang ketiga pengolah presentasi, dan yang keempat pengolah gambar. Pengolah kata digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, amplop, label, makalah, dan sebagainya. Contohnya Microsoft Word, OpenOffice, ORG, Printer, dan lain-lain. Yang kedua, pengolah angka digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel dan grafik. Contohnya Microsoft Excel dan lain-lain. Yang ketiga, pengolah presentasi, yaitu aplikasi untuk membuat presentasi. Contohnya Microsoft PowerPoint, OpenOffice, Impress, dan lain-lain. Pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah gambar dan foto. Contohnya CorelDRAW dan Adobe Photoshop dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa pemrograman, programming language. Yang pertama ada rakit, assembler, yang kedua compiler, yang ketiga ada interpreter. Pertama itu rakit atau assembler itu merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa rakitan atau bahasa pemrograman simbolik menjadi bahasa mesin. Dengan bahasa simbolik, masing-masing kode operasi mesin tidak ditulis dengan suatu kode simbolik tertentu yang disebut dengan mnemonik. Program yang ditulis dengan bahasa simbolik disebut dengan program sumber, source program, dan hasil terjemahannya dalam bentuk bahasa mesin disebut dengan program objek. Yang kedua ada compiler, yaitu menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus sama dengan assembler dan menghasilkan dengan program objek yang selanjutnya di-link sehingga menghasilkan file X. Contohnya perangkat lunak seperti ini adalah Pascal. Yang ketiga ada interpreter, yaitu menerjemahkan instruksi satu persatu dan langsung diproses sebelum komputer membaca instruksi selanjutnya.
sehingga tidak dihasilkan program objek maupun file S. Contohnya, basic versi buku, dbase, dan sebagainya. D. Contoh software yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Excel, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. E. Jenis-jenis lisensi software. Yang pertama ada proprietary software, yaitu software berpemilik, sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. Yang kedua ada commercial software, yaitu software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Selanjutnya ada public domain, yaitu software yang tidak memiliki hak cipta. Selanjutnya ada freeware, adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Shareware adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. GNU, General Public License, adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopylefkannya. GPL memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan modifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Open source, yaitu software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu diketahui software open source bukan berarti software gratis. Yang terakhir ada copyleft, adalah pelesetan dari copyright atau hak cipta. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.